Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Adi Nugraheni dari kelas 2 APK SD Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan nomor NIM 202151027. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Saya mulai praktik ini pada tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan 7 Juni 2021 dari pukul 9 sampai malam ini pukul 11 malam. Nah, jadwal pelaksanaannya yaitu kegiatan pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan, melakukan praktik kegiatan 2 dan kegiatan 1 pada hari Minggu 6 Juni 2021, kemudian mengisi LKM pada tanggal 7 dan melakukan presentasi juga saya lakukan pada tanggal 7 Juni. Lanjut ke tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Menentukan besaran frekuensi getaran pada bandul sederhana. Yang kedua, mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan pada kebisingan. Yang ketiga, menghitung taraf intensitas bunyi. Sedangkan alat dan bahan yang diperlukan yaitu tali kenur sepanjang 100 cm untuk menggantung bandul sebanyak 1 buah, penyangga untuk menggantung tali dan bandul 2 buah, busur untuk mengukur sudut simpangan 1 buah, penggaris untuk mengukur panjang tali dan jarak sumber bunyi 1 buah, stopwatch untuk menghitung waktu getaran, alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan sumber bunyi sebagai sumber bunyi yang diukur intensitasnya, dan aplikasi sound meter. Sedangkan prosedur kerjanya untuk kegiatan 1 yaitu menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana dengan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian membuat tali, juga beban serta penyangga dan busur diletakkan sesuai pada gambar. Setelah itu, tarik beban ke kiri sepanjang 10 derajat disesuaikan dengan busur. Kemudian lepaskan bandul secara bersamaan, hidupkan stopwatch, hitung apabila sudah 10 kali getaran, kemudian matikan stopwatchnya. Catat waktu yang ditunjukkan stopwatch ketika bandul sudah 10 kali getaran. Ulangi langkah 2 sampai dengan 5 dengan tali yang berbeda-beda. Kemudian catat waktu yang ditunjukkan. Kegiatan yang kedua yaitu mengukur intensitas bunyi dengan sound meter. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan yaitu sound meter, sumber bunyi, dan penggaris. Kemudian ukur intensitas bunyi yang diperlukan oleh sumber bunyi dengan jarak 10 meter dari sumber bunyi. Ulangi langkah tersebut. Kemudian catat hasil pengukuran dan hitung taraf intensitasnya. Hasil pengamatan untuk kegiatan 1, tabel panjang tali 10 cm, simpangan 10 derajat, jumlah getarannya 10, waktu yang diperlukan 7,88 sekon, periodenya 0,788, sedangkan frekuensinya 1,26. Untuk yang 15 cm dengan simpangan 10, jumlah getaran 10, waktu yang diperlukan 8,57 sekon dengan periode 0,857, frekuensinya 1,16. Untuk panjang tali 20 cm dengan simpangan 10 derajat, jumlah getarannya 10, waktu yang diperlukan 10 detik dengan periode dan frekuensinya 1. Dan hasil pengamatan kegiatan kedua untuk jarak 10 meter, taraf intensitasnya adalah 65,8 dB, intensitas bunyinya 10 pangkat minus 5,42 untuk 20 cm, taraf intensitasnya 59,2 dB dengan intensitas bunyinya 10 pangkat minus 6,08 dengan jarak 30 cm, taraf intensitasnya 56,2 dengan intensitas bunyi 10 pangkat minus 6,38 untuk jarak 40 cm, taraf intensitasnya 53,5 dB dengan intensitas bunyi 10 pangkat minus 6,65. Kemudian untuk jarak 50 cm, taraf intensitasnya 52 dB dengan intensitas bunyi 10 pangkat minus 6,8. Untuk diskusi yang pertama, ini ada grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan juga frekuensinya. Kemudian lanjut nomor 2, berdasarkan grafik yang pertama tadi dapat dianalisis hubungan antara panjang tali dan frekuensi, yaitu hubungan antara panjang tali dengan periode adalah panjang tali mempengaruhi pertambahan periode ayunan karena besarnya periode berbanding lurus dengan panjang tali. Semakin panjang tali maka semakin besar periodenya, sedangkan semakin pendek tali maka semakin kecil periodenya. Hal tersebut sesuai dengan teori perumusan periode bandul sesuai rumus berikut. T sama dengan 2pi akar L per gravitasi. Sedangkan hubungan panjang tali dengan frekuensi adalah
Semakin panjang tali yang digunakan, frekuensi akan semakin kecil. Dengan semakin pendek tali yang digunakan, frekuensi akan semakin besar, sehingga dapat dirumuskan F sama dengan 1/2pi akar G per L. Lanjut, ada grafik antara simpangan dengan periode dan frekuensi. Kemudian hubungan antara ketiganya yaitu periode dan hubungan simpangan dengan periode dan frekuensi adalah besar simpangan mempengaruhi cepat lambat atau waktu terjadinya getaran, di mana dalam mencari frekuensi dan periode sangat diperlukan sekali waktu dan juga getarannya. Kemudian diketahui soal untuk nomor 5, massa bandul sebesar 200 gram, panjang tali 90 cm atau 0,9 meter, dan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya frekuensi dan periodenya. Frekuensi sama dengan 1/2pi akar G per L sama dengan 1/2pi akar 10 per 0,9, dimana hasilnya 1/2pi akar 11,11 sama dengan 3,33/2pi Hz. Kemudian untuk periodenya sama dengan 2pi akar L per G, dimana L sama dengan 0,9 dan G adalah 10, maka 2pi dikali akar 0,09 hasilnya 2pi dikali 0,3 sama dengan 0,6 pi sama dengan 1,88 sekon. Kemudian ada grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyinya, di mana berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin dekat jarak antara sumber bunyi dengan pendengar maka semakin besar intensitas bunyinya, sedangkan semakin jauh jarak antara sumber bunyi dengan pendengar maka intensitas bunyi yang dihasilkan akan semakin kecil. Dari kegiatan 2 dapat mengenalkan Anda pada istilah noise atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noise atau bising. Sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noise atau kebisingan apabila suara tersebut sudah sangat keras sehingga mengganggu kinerja organ pendengaran maupun organ lainnya. Berikut adalah tambahan indikator kebisingan yang masih bisa diterima oleh masyarakat yang saya ambil dari jurnal teknik arsitektur berdasarkan dari tingkat intensitas bunyinya. Untuk kebisingan dengan tinggi atau sebesar lebih kecil dari 58 dBA masih dapat diterima. Untuk 58 sampai 74 dBA juga masih bisa diterima. Untuk 74 sampai 88 dBA umumnya tidak dapat diterima atau sudah termasuk dalam bising, apalagi dengan yang lebih dari 88 dBA sangat tidak bisa diterima. Sumber bunyi apa saja yang ada di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising beserta besaran intensitas bunyinya. Jelaskan pula kebisingan tersebut bagi manusia. Bahaya kebisingan bagi manusia. Sumber bunyi yang ada di sekitar lingkungan saya yang sudah termasuk ke dalam kebisingan adalah halilintar dan juga jalanan yang ramai, di mana halilintar dengan tingkat kebisingan bisa mencapai 10 sampai 120 dBA dan jalanan yang ramai mencapai 80 sampai 100 dBA. Bahaya kebisingan bagi manusia menurut Jatmiko tahun 2016 dibedakan menjadi dua, yakni terhadap indera pendengaran dan dampak kebisingan bukan terhadap indera pendengaran atau non-auditory effect, di mana auditory effect ini digolongkan lagi menjadi tiga, yaitu terjadinya trauma akusitik, ketulian sementara, dan ketulian permanen. Sedangkan untuk non-auditory effect menyebabkan gangguan komunikasi, gangguan tidur, gangguan pelaksanaan tugas, kemudian perasaan tidak senang dan mudah marah, juga menyebabkan stres. Untuk nomor 10 ada soal yang diketahui intensitas bunyi mesin untuk satu mesin jahit itu 2 kali 10 pangkat min 9 watt per meter kuadrat, sedangkan intensitas ambang batasnya adalah 10 pangkat minus 12 watt per meter kuadrat. Nah, diketahui ada 15 mesin jahit yang ditanyakan apabila 15 mesin jahit digunakan secara bersama-sama maka berapa besaran taraf intensitasnya. Kemudian TI0 sama dengan 10 log I per I0, 10 log 2 kali 10 pangkat min 9 per 10 pangkat min 12, sehingga dihasilkan 30 plus 10 log 2. Sedangkan yang dicari adalah intensitas bunyi 15 mesin jahit, maka TI sama dengan 30 plus log 2 plus 10 log 15 menghasilkan 30 plus 10 log 30, yang mana 30 ditambah 14,77 hasilnya 4,77 dB. Simpulan dari praktikum kali ini adalah getaran dan gelombang adalah
satu kesatuan yang timbul dari bunyi, di mana bunyi dapat dikategorikan sebagai sesuai dengan intensitas bunyinya, yang mana masih bisa didengar dan ditolerir oleh telinga manusia. Ketika bunyi sudah tidak nyaman untuk didengar dan menimbulkan ketidaknyamanan dan kerusakan pada fungsi organ tertentu, itulah yang disebut dengan kebisingan. Nah, saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.